Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Bu Niswa dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Jawa Barat pada tahun 2021 dengan regresi logistik biner. Selanjutnya untuk anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Mbak Dicesa Erla dengan NIM 035, kemudian yang kedua ada saya sendiri dengan NIM 073, kemudian yang ketiga ada Mbak Oktavia dengan NIM 081. Selanjutnya kita akan membahas pendahuluan mengenai indeks pembangunan manusia, di mana indeks pembangunan manusia merupakan IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, selain itu IPM terbentuk dari 3 dasar yaitu panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Nah, berdasarkan website resmi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, IPM pada tahun 2021 mencapai angka 72,45. Nah, angka ini mengalami peningkatan 0,36 dibandingkan dengan pada tahun 2020 yaitu sebesar 72,09. Pada penelitian sebelumnya mengenai IPM di Jawa Barat pernah dilakukan oleh Sarir pada tahun 2021 yang dimana hasilnya faktor yang berpengaruh pada IPM Jawa Barat adalah tingkat kemiskinan dan sumber air layak dengan ketepatan klasifikasi model sebesar 77,78%. Sedangkan menurut BPS Provinsi Jawa Barat, indikator IPM dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan rata-rata pengeluaran per kapita. Nah, oleh karena itu kelompok kami ingin menganalisis indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi IPM yang terdiri dari pengeluaran rata-rata per kapita, harapan lama sekolah, jumlah penduduk miskin, dan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat menggunakan regresi logistik biner. Selanjutnya metode. Untuk metode yang digunakan yaitu merupakan regresi logistik biner yang dimana indeks pembangunan manusia merupakan pengukuran pembanding dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Nah, di sini PM digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, berkembang, ataupun negara terbelakang. Juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut Davis dan Quillan pada tahun 2006. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi PM antara lain yaitu pengeluaran per kapita, harapan lama sekolah, jumlah penduduk miskin, TPAK, dan masih banyak lainnya. Nah, faktor yang mempengaruhi PM dapat dilihat dengan menggunakan analisis regresi logistik biner. Regresi logistik sendiri merupakan bagian dari analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis gabungan dari keduanya. Nah, model regresi logistik biner digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu variabel respon dan beberapa variabel bebas. Dengan variabel responnya berupa data kualitatif dikotomi, yaitu bernilai 1 untuk menyatakan keberadaan sebuah karakteristik dan bernilai 0 untuk menyatakan ketidakberadaan sebuah karakteristik. Jadi seperti logistik biner. Itu menurut agresi tahun 2007. Untuk model regresi logistik tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan sebagaimana berikut yaitu Px1 sebagaimana tertampil di layar. Selanjutnya. Nah, persamaan tersebut memiliki bentuk yang tidak linear nih teman-teman. Untuk itu, agar bisa menjadi linear, maka digunakan transformasi lag atau biasa disebut transformasi logit. Sehingga logit dari Px1 adalah sebagaimana tertampil di layar. Nah, buat mengetahui ini pengaruh variabel bebas, maka dilakukan uji signifikansi parameter, baik secara keseluruhan maupun individu. Nah, untuk statistik uji yang digunakan dalam uji keseluruhan adalah uji G atau likelihood ratio test, atau biasa kenal LRT, sedangkan untuk statistik uji yang digunakan dalam uji parsial ada statistik uji Watt atau Hobser-Lemsoe pada tahun 2000. Nah, selanjutnya untuk melihat apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tak bebas, maka perlu dilakukannya pengujian parameter. Nah, menurut Suci dan Jeffrey pada tahun 2021, pengujian parameter itu ada 2. Yang pertama yaitu Yang pertama yaitu ada uji signifikansi serentak. Apa sih uji signifikansi serentak itu? Nah, uji signifikansi serentak itu fungsinya dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter theta
terhadap variabel respons secara keseluruhan. Pengujian signifikansi parameter tersebut menggunakan statistik UGG, di mana statistik UGG sendiri mengikuti distribusi chi-square. Sedangkan yang kedua yaitu uji signifikansi parameter. Nah, parameter di sini fungsinya buat apa? Yaitu hasil pengujian secara parsial akan menunjukkan apakah suatu variabel prediktor layak atau tidak untuk masuk ke dalam model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Dekesa. Baik, selanjutnya uji kesesuaian model. Setelah dilakukan analisis regresi dan pengujian parameter, kemudian dilakukan uji kesesuaian model. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model yang dihasilkan berdasarkan regresi logistik multivariat atau serentak sudah layak. Pengujian kesesuaian model dilakukan menggunakan Hausmer-Lem's Law, Goodness of Fit Test. Data dan sumber penelitian. Penelitian yang kami gunakan menggunakan data sekunder yang berasal dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, yaitu jabar.bps.go.id, untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Jawa Barat tahun 2021. Pada pengolahan data digunakan software SPSS dan Microsoft Excel. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, parameter yang digunakan yaitu ada indeks pembangunan manusia sebagai variabel Y yang merupakan data nominal dengan keterangan 0 rendah dan 1 tinggi. Lalu selanjutnya ada pengeluaran per kapita sebagai X1, lalu X2-nya harapan nama sekolah, lalu jumlah penduduk miskin sebagai X3, dan TPAK kabupaten atau kota sebagai X4. Lalu selanjutnya statistik deskriptif. Berikut adalah statistik deskriptif dari parameter Y, X1, X2, X3, dan X4 seperti yang tertampil pada layar. Lalu selanjutnya uji signifikansi serentak. Berdasarkan data pada tabel 3, didapatkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Maka H0 ditolak yang berarti paling tidak terdapat satu parameter regresi yang tidak sama dengan 0 atau tidak signifikan terhadap model. Selanjutnya akan dilakukan uji signifikansi secara parsial untuk masing-masing parameter. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Okta. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi parsial. Berdasarkan tabel diketahui bahwa terdapat satu parameter yang signifikan secara statistik dengan alfa 0,05 yaitu parameter pengeluaran rata-rata per kapita atau X1 dan parameter harapan lama sekolah atau X2. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi model terbaik dengan semua parameter yang signifikan. Kemudian dilakukan analisis model regresi logistik biner dengan output seperti pada layar. Berdasarkan hasil tabel menunjukkan bahwa parameter yang signifikan dan masuk ke dalam model parameter adalah parameter pengeluaran rata-rata per kapita atau X1. Kemudian dapat ditentukan persamaan model regresi logistik binernya sebagai berikut, yaitu Px sama dengan eksponensial 0,981 dikurangi 2,998 X1 dikali 1 dibagi 1 ditambah eksponensial 0,981 dikurangi 2,998 X1 dikali 1. Setelah ditemukan persamaan regresi log biner, kemudian dilakukan uji kesesuaian model dengan hasil output SPSS seperti pada layar. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya lebih dari alfa 0,05, yaitu sebesar 1. Hal ini mengakibatkan H0 gagal ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model telah sesuai atau tidak ada perbedaan antara hasil pengamatan dan hasil prediksi model. Kemudian dilakukan ketepatan klasifikasi. Berdasarkan tabel, diperoleh bahwa model regresi logistik biner untuk indeks pembangunan manusia atau Y-nya itu memiliki persentase ketepatan klasifikasi sebesar 82,1%. Kemudian pembahasannya, didapatkan persamaan model regresi logistik biner untuk indeks pembangunan manusia sebagai berikut.
Kemudian interpretasinya yang pertama, model regresi di atas memiliki nilai konstan sebesar 0,981, kemudian nilai koefisien regresi sebesar negatif 2,998 pada variabel pengeluaran per kapita berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IPM. Jika diketahui X1 sama dengan 0, maka model regresi yang terbentuk adalah Px sama dengan eksponensial 0,981 dikurangi 2,998 dikali 0 dibagi 1 ditambah eksponensial 0,981 dikurangi 2,998 dikali 0 sama dengan 0,727307. Jika diketahui X1 sama dengan 1, maka model regresi yang terbentuk adalah Px sama dengan eksponensial 0,981 dikurangi 2,998 dikali 1 dibagi 1 ditambah eksponensial 0,981 dikurangi 2,998 dikali 1 menghasilkan 0,117637. Kemudian dilakukan interpretasi menggunakan odds ratio. Wilayah pendapatan per kapita rendah dibandingkan dengan wilayah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi memiliki IPM rendah, yaitu 2 kali daripada IPM yang tinggi. Kemudian 4, kesimpulan. Dengan persamaan regresi log binernya yaitu Px sama dengan eksponensial 0,981 dikurangi 2,998 pendapatan per kapita 1 dibagi 1 ditambah eksponensial 0,981 dikurangi 2,998 pendapatan per kapita 1 berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, model regresi logistik biner yang terbentuk adalah Px sama dengan eksponensial 0,981 dikurangi 2,998 pendapatan per kapita dikali 1 dibagi 1 ditambah eksponensial 0,981 dikurangi 2,998 pendapatan per kapita dikali 1. Model regresi di atas sudah sesuai dan memiliki ketepatan klasifikasi sebesar 82,1%. Hal ini berarti bahwa dari 27 wilayah, terdapat 22 wilayah yang dapat diklasifikasikan secara tepat. Yang kedua, faktor yang berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat adalah faktor pendapatan per kapita yang memberikan pengaruh secara negatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.